Perkenalkan, kami dari kelas 11-6 dengan saya Violeta Amadia Prameswari. Saya Ngasar Fadila. Saya Rafakit Bila Budiman. Saya Syahrul Rizwan Firmansyah. Saya Karnisa Cahyadiva. Kita sudah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Kalian penasaran nggak sih kita di sini ngapain? Yuk ikut keseruan kita di museum ini. Ayo, ayo, ayo! Jadi singkat ini. STOVIA atau School Taught Applied Fine Inlines Artsen didirikan pada tahun 1851 oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia dengan tujuan untuk mendidik para tenaga medis dari kalangan pribumi. Sebelumnya, tenaga medis di Indonesia hanya berasal dari kalangan Eropa atau para dokter dari luar negeri. Sekolah ini merupakan upaya untuk menciptakan tenaga medis lokal yang diharapkan dapat menangani masalah kesehatan di tanah jajahan. Sekolah ini menjadi pusat pendidikan bagi para dokter pribumi yang kemudian dikenal dengan istilah Dokter Bumi Putra. STOVIA memiliki peran penting dalam melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Banyak lulusan STOVIA yang kemudian menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh terkenal yang pernah belajar di STOVIA antara lain Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan beberapa mahasiswa STOVIA lainnya. Tujuan awal organisasi ini adalah memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa dan Madura, namun kemudian meluas untuk seluruh Indonesia. Budi Utomo dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Organisasi ini memicu tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Pendirian Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Nah sekarang kita udah ada di ruang pengajar STOVIA. Pengajar STOVIA berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan terbaik STOVIA. Oke, sekarang di sini ada di ruang sekolah dokter Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Waterford. Tujuan pendirian sekolah ini untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Sekarang kita sudah berada di ruang media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran STOVIA lebih menekankan praktek yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Nah guys, sekarang kita sedang berada di ruang Memorial Hall Budi Utomo yang menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, sekarang kita ada di ruang kelas STOVIA. Jadi gini, pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi STOVIA atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan STOVIA disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Karena itu syarat utama untuk masuknya harus lulus dari Sekolah STOVIA dengan syarat harus lulus ujian berhitung. Nah, sekarang kita ada di ruangan pengurus Budi Utomo. Dan di belakang sana ada lambang Budi Utomo. Kita lihat lebih dekat yuk. Nah, semboyan dan lambang Budi Utomo dirancang pada tahun 1917. Semboyan ini berbunyi Santoso Wasmodo Najo Utomo, yang artinya
dengan kekuatan mencapai foton. Halo guys, hari ini kita lagi ada di Museum Sumpah Pemuda nih. Ikutin keseruan kita terus ya. Sumpah Pemuda lahir dari situasi penjajah yang memecah belah rakyat Indonesia berdasarkan suku, agama, dan daerah. Pada awal abad ke-20, organisasi pemuda tumbuh pesat seperti Jong Java, Jong Sumatera Nebon, dan Jong Chelmes. Namun, organisasi ini awalnya bersifat kedaerahan dan kurang memiliki visi nasional yang kuat. Kemudian situasi ini mulai tumbuh dan berkembang hingga kesadaran bahwa perjuangan melawan penjajah tidak akan berhasil jika dilakukan secara terpisah-pisah. Kongres Pemuda pertama berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Kongres ini membahas pentingnya persatuan pemuda untuk melawan penjajahan dan memperkuat semangat kebangsaan. Hasilnya, dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang biasa disebut PPPI sebagai langkah awal menuju persatuan nasional. Kongres Pemuda II berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, Jakarta. Dalam 3 sesi, ada sesi pertama membahas pentingnya persatuan pemuda untuk mencapai cita-cita pemuda. Kedua, ada sesi menyoroti budaya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan ketiga, melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan bersama lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno untuk pertama kali. Nah teman-teman, lalu ada pun putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, yaitu yang pertama ada Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku tumpah darah satu tanah Indonesia. Lalu yang kedua ada Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Halo guys, jadi di sini kita udah sampai di museum yang ketiga, yaitu Museum Naskah Proklamasi. Yang ini. Ikutin keseruan kita terus ya. Dadah. Lapar. Nah, teman-teman, di sini merupakan tempat perumusan naskah proklamasi, di mana proklamasi akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, berikut merupakan teks proklamasinya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan situasi menjelang proklamasi. Situasi menjelang proklamasi, Jepang pada saat itu menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 yang menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia pada saat itu. Nah, pada pemimpin Indonesia, baik golongan tua maupun golongan muda, melihat momentum itu sebagai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah proklamasi. Setelah kembali dari Ngastengkrok, para tokoh berkumpul di lingkungan Laksamada Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menjadi perumus utama teks proklamasi dengan pasukan dari tokoh yang hadir. Teks disepakati dari dini hari pada tanggal 17 Agustus dan diketik oleh Sayuti Melty. Pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu Jepang. Sebaliknya dengan golongan tua seperti Soekarno dan Hatta ingin lebih berhati-hati untuk menghindari benturan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta serikat untuk meyakinkan mereka mempercepat proklamasi. Oke teman-teman, di sini adalah ruangan pertemuan dengan Maeda pada 16 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
Museum Dahan.